naik kelas. Mungkin kata tersebut ngegambarin HP yang saya mau bahas di video kali ini. Yap, ada di kelas menengah, Redmi Note 10 Pro hadir dengan spesifikasi mumpuni di kelasnya yang dibanderol dengan harga 3 jutaan aja. Buat lebih lengkapnya, tonton video ini sampai habis. Smartphone ini adalah penerus dari Redmi Note 9 Pro yang udah pernah saya review juga tahun lalu. Ya kira-kira hampir 1 tahun lah ya, sampai kehadiran seri terbarunya ini. Kalau ngomongin desain ya, secara kasat mata Redmi Note 10 Pro kelihatan senada sama seri premium terbarunya yaitu Mi 11. Dan hal ini tentunya ngebuat HP ini kerasa mewahnya. Ya meskipun HP ini sendiri ada di kelas menengah dari Xiaomi. Di bagian back covernya pakai material kaca di mana Xiaomi menyebutnya sebagai anti-glare 3D curved glass. Yang saya suka kesan doff di permukaan bodi belakangnya ini ngebuat HP nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Ada 3 varian warna yang bisa dipilih yaitu Glacier Blue, Gradient Bronze, dan Onyx Grey kayak yang unit yang saya punya ini. Buat tombol dan portnya, di sisi kanan ada arc side fingerprint sensor yang jadi satu sama power button dan tombol volume. By the way, tombol fingerprintnya ini cukup unik karena sekilas nggak kelihatan kayak punya sensor fingerprint. Karena bentuknya kayak tombol power biasa, finishingnya juga dibuat halus, nggak kayak side mount fingerprint pada umumnya yang dibuat lebih kasar. Pindah ke bagian atas ada infrared blaster, mic, grill speaker, dan headphone jack 3,5 mm. Di samping kirinya ada slot SIM card triple slot di mana kamu bisa menampung 2 SIM dan 1 micro SD up to 512 GB. Dan di bagian bawah ada mic, port USB-C, dan grill speaker lagi. Jadi Redmi Note 10 Pro ini speakernya dual stereo guys. Untuk durabilitasnya sendiri, selain HP ini dilindungi Gorilla Glass generasi kelima di bagian depan, juga dilengkapi dengan sertifikasi IP53 yang tahan cipratan air dan debu. Ingat ya, hanya tahan cipratan bukan untuk dimasukin ke dalam air. Pindah ke bagian layarnya, untuk pertama kalinya Xiaomi pakai jenis layar AMOLED buat smartphone kelas menengah yang harganya di bawah 4 juta. Seperti kita tahu, biasanya layar jenis ini ada di smartphone yang harganya 4 jutaan. Layarnya punya ukuran 6,67 inci dan menariknya lagi, layar Redmi Note 10 Pro ini udah ngedukung refresh rate 120 Hz dengan touch sampling rate 240 Hz. Nah, buat kamu yang suka streaming video dan terutama buat yang suka game, tentunya ini jadi salah satu keuntungan. Buat ngedukung performanya, Redmi Note 10 Pro pakai prosesor Snapdragon 732G yang sama dengan prosesor Poco X3 NFC. Buat unit yang saya punya ini, varian RAM-nya 8GB dengan storage 128GB UFS 2.2. Ada juga varian lain yang tersedia yaitu dengan konfigurasi RAM 6GB dengan storage 64GB. Dari sisi dayanya, smartphone ini ditenagai dengan baterai berkapasitas yang cukup besar 5020 mAh dan didukung dengan pengisian daya 33W fast charging. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Menurut saya, kamera di smartphone ini jadi satu bahasan yang menarik. Kamera smartphone dengan sensor 108 MP udah ada di tahun 2019. Tapi sebelumnya cuma tersedia buat ponsel kelas menengah ke atas aja. Nah, hal ini berubah saat Xiaomi ngeluncurin Redmi Note 10 Pro yang merupakan smartphone kelas menengah dengan harga mulai 3,5 jutaan dengan sensor 108 MP untuk kamera utamanya. Selain kamera utama 108 MP, ada juga kamera ultrawide 8 MP, deep sensor 2 MP, dan telemakro 5 MP. Kalau buat kamera depannya punya resolusi 16 MP. Dan untuk urusan perekaman videonya sendiri, kamera belakang bisa merekam sampai dengan 4K 30 fps atau 1080 pixel dengan pilihan 30 atau 60 fps. Pilihan kamera wide, ultra wide, makro, dan deep adalah formasi umum yang dipakai sama HP di kelas mid-range. Formasi ini dianggap terbaik dan paling lengkap. Adapun kamera selfie 16 MP f2.5 yang mampu merekam video 1080 30 fps. Ada juga beberapa fitur yang bisa buat konten jadi kelihatan menarik, kayak mode video timelapse pro dan video timelapse telemakro, photo clones, video clones, dual video, dan long exposure. Biar nggak penasaran, langsung aja kita lihat hasil foto dan video dari kamera Redmi Note 10 Pro kayak yang berikut ini.
Ya, kalau ini adalah hasil video dari kamera depannya dengan resolusi 1080 pixel 30 fps. Kalau menurut kalian gimana? Dan ini saya sekarang nggak pakai mic tambahan, jadi suara yang kalian dengar ini langsung dari mic internalnya Redmi Note 10 Pro. So guys, menurut saya bisa dibilang Redmi Note 10 Pro ini jadi salah satu pilihan smartphone kelas menengah yang menarik dengan panel AMOLED dan kamera 108 megapiksel buat mengabadikan konten. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian dulu buat video quick review kali ini. Thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Saya Oki pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.